Selamat jumpa para mahasiswa yang terkasih. Kita memasuki pekan kelima teologi sakramen atau sakramentologi, dan kita akan mendalami pada pekan kelima ini sakramen-sakramen dalam perspektif teologi liturgis, ya. Sakramen-sakramen dalam perspektif teologi liturgis. Kita langsung masuk saja, ya, seperti sudah dijelaskan oleh Romo Subali minggu yang lalu. Kita telah memasuki pemahaman 7 sakramen atau sakramen-sakramen gereja. Mohon diingat betul ya, bahwa kalau kita omong mengenai istilah sakramen, kata sakramen itu jadi singular ya, itu menunjuk pada konsepsi tegangan ilahi manusiawi yang nampak juga dalam seluruh kitab suci, bagaimana Allah dengan rencana keselamatannya yang tak kelihatan itu menjadi nampak terlaksana dalam sejarah dan berpuncak pada peristiwa Yesus Kristus, sehingga Kristus juga dapat disebut sebagai sakramen. Gereja yang juga dihadiri oleh Roh Kudus yang menghadirkan Kristus sekaligus Bapa, ya, Allah Tritunggal hadir, itu menjadi prinsip ilahi yang hadir dalam gereja, dan gereja sendiri adalah institusi manusiawi yang kelihatan. Itu makanya gereja dapat disebut sebagai sakramen juga. Nah, istilah sakramen-sakramen itu menunjuk pada 7 sakramen. Sakramen-sakramen dalam konteks liturgi gereja. Pertama kita lihat liturgi sebagai konteks hidup sakramen-sakramen. Maksudnya apa? Maksudnya sakramen-sakramen yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar refleksi teologi, bukan hanya ditulis dalam buku, bukan hanya dibicarakan dalam diskusi-diskusi, forum-forum diskusi ataupun di kelas atau ya di dalam berbagai wacana sidang dan sebagainya, enggak. Tetapi pertama-tama sakramen-sakramen itu dapat dialami yaitu dalam perayaan liturgi gereja. Ada beberapa sifat dasar sakramen-sakramen. Pertama, sifat perjanjian. Perjanjian dalam kitab suci kita kenal itu adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Allah dan manusia. Allah menjadi Allah umatnya dan umat atau manusia menjadi umat Allah. Yang di dalam perjanjian baru, ya, perjanjian ini tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Dengan darah Kristus, Allah memeteraikan umat Allah yang baru, yaitu gereja kita semua. Yaitu dirayakan. Yang dirayakan itu perjanjian Allah manusia ini. Yang kedua, sifat perjumpaan komunikatif. Di perayaan sakramen-sakramen itu perjumpaan antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus dalam bentuk tanda. Jadi kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah melalui Kristus itu dalam bentuk tanda. Baptisan dalam bentuk air. Ekaristi dalam rupa roti anggur, ya misalnya. Dalam liturgi sabda dengan sabdanya. Oh, sifat kebersamaan. Itu artinya bahwa perayaan sakramen selalu perayaan, bukan hanya perayaan Kristus saja atau gereja saja, tapi yang benar adalah perayaan tubuh mistik Yesus Kristus yang menyangkut seluruh, yaitu kepala dan seluruh anggota-anggotanya, yaitu gereja. Tidak ada perayaan liturgi, perayaan sakramen yang tanpa Kristus, lalu menjadi perayaan sosial biasa kayak arisan ibu-ibu itu. Ya, kegiatan sosial. Tapi juga tidak mungkin hanya tanpa Kristus. Kalau tanpa Kristus hanya sosial, kalau tanpa gereja lalu tidak terlihat, tidak dialami apa-apa secara manusiawi. Maka Kristus dan gereja sekaligus. Yang terakhir, sifat sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan Allah itu apa toh? Allah yang menyelamatkan kita dalam sejarah. Yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, menyelamatkan kita dari kuasa jahat, kuasa dosa, dan seterusnya.
Dan dengan perayaan sakramen-sakramen kita merayakan sejarah keselamatan tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan poin berikutnya. Bagaimana hubungan teologi sakramen dan teologi liturgi dewasa ini? Ya, bagaimana hubungannya? Ya, kalau candaannya ya hubungannya baik-baik saja ya kan. Tapi selama dalam sejarah memang praksis liturgi itu tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak menjadi locus theologicus teologi sakramen. Kalau orang ngomong sakramen langsung ajaran gereja apa? Beda dengan sekarang, kalau kita belajar sakramen, kita juga melihat bagaimana praksis umat dalam merayakan sakramen. Praksis liturginya menjadi locus theologicus sendiri. Lalu bapak-bapak gereja sebenarnya sudah biasa dengan ini ungkapan lex orandi, lex credendi. Apa yang diimani, apa yang didoakan, mengungkapkan apa yang diimani. Kalau kita mau tahu iman seseorang, lihatlah bagaimana ia berdoa, apa yang didoakan, ya kan? Lihat bagaimana umat misalnya di Keuskupan Agung Semarang ini sangat kental dengan devosi. Ada banyak kelompok devosi, kerahiman ilahi, lalu hati kudus Yesus, Bunda Maria itu banyak kelompok Maria itu, Legio Maria, lalu pasti devosi sakramen Maha Kudus ya, devosi adorasi, banyak sekali karismatik, KTM, kelompok-kelompok itu. Nah, dari yang didoakan kita tahu itulah yang diimani. Lalu kini telah berkembang pula teologi liturgis, liturgical theology. Saya menggarap tesis lisensiat saya tahun 90 ya, 91. Itu ya tesisnya mengenai liturgical theology, bagaimana membangun teologi sakramen berpangkal dari liturgi. Ini suatu penelitian tersendiri yang bagus. Liturgical theology itu berkembang terutama di Amerika juga, tapi juga di beberapa tempat yang lain. Di gereja ortodoks juga muncul, kayak Alexander Schmemann itu juga menulis. Intinya merefleksikan teologi berpangkal dari dari liturgi, ya, dari praksis liturgi. Lalu berikutnya adalah perayaan liturgi sakramen-sakramen. Ini ada beberapa hal yang penting untuk diketahui bahwa sakramen-sakramen itu merupakan liturgi resmi gereja karena mengungkapkan hakikat asli gereja. Namanya hakikat asli gereja berarti juga mengungkapkan identitas gereja, sakramen-sakramen itu. Sebagaimana perayaan liturgi itu mengungkapkan identitas gereja. Kalau mau tahu siapa gereja, lihat apa yang dirayakan dalam liturgi, dalam perayaan sakramen-sakramennya. Meski liturgi itu resmi, sakramen-sakramen mengenal tingkatan. Jadi meskipun sakramen-sakramen itu resmi, semua liturgi resmi, tidak semua sakramen di level yang sama. Ada hierarki, ada tingkatan. Yang paling puncak dan tertinggi sejak dulu sampai hari ini dan selamanya itu Ekaristi. Seluruh perayaan sakramen lain itu mengalir dari Ekaristi dan mengarah pada Ekaristi. Jadi ini juara, perayaan Ekaristi itu juara sepanjang masa ya. Selalu yang tingkatnya tertinggi. Atau kita juga mengenal dua macam pembagian sejak skolastik ya, dengan sakramenta mayora dan sakramenta minora. Sakramenta mayora ialah sakramen-sakramen besar yang terdapat dalam kitab suci, yaitu baptisan dan Ekaristi. Lalu sakramenta minora itu kelima sakramen yang lain. Ya, kelima sakramen yang lain tahu toh, gampang sekali. Yaitu penguatan atau konfirmasi atau apa itu krisma, sakramen tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, tahbisan ya. Itu kelima yang lain. Catatan lain
yang menambahkan dari yang tadi. Sakramenta Mayora itu bisa menjadi titik temu ekumenis. Ya, Yves Congar itu menulis bahwa Sakramenta Mayora itu justru menjadi sakramen-sakramen karena ada dalam kitab suci dapat menjadi titik temu diskusi ekumenis antara Protestan dan Katolik, ya, karena ada dalam kitab suci. Lalu sakramen-sakramen yang lain bagaimana, Romo? Apakah tidak ada dalam kitab suci? Memang tidak se-eksplisit dikatakan langsung Yesus, ya, seperti kedua sakramen ini, tapi nanti kalau kita sudah mempelajari apakah sakramen-sakramen itu berasal dari Yesus, akan dikatakan dari pandangan Katolik, ya, bahwa sakramen-sakramen yang lain tetap memiliki akar pada praktek pewartaan Yesus yang tertulis dalam kitab suci pula. Jadi bukan ngoyoworo, bukan sakramen yang seolah-olah dicipta gereja sendiri semau-maunya gitu, enggak. Nanti kita akan ada pelajaran sendiri mengenai tema itu, munculnya sakramen. Lalu sakramen-sakramen inisiasi itu 3, ya, baptisan, krisma, dan ekaristi. Ekaristi yang mana? Ekaristi yang pertama atau komuni pertama, atau di NTT namanya sambut baru, ya, sambut baru. Kalau di NTT itu, ya, kalau sambut baru itu, ya, saya dengar orang sering untuk yang beberapa kelompok itu lebih baik pesta besar-besaran lalu uangnya habis, tidak usah kamu sekolah, daripada tidak pesta karena sambut baru. Itu yang positif apa? Sambut baru sungguh dihargai sebagai perayaan besar, dan itu bolehlah karena itu bagian dari inisiasi. Tapi ya soal ekonomi tadi, apakah prioritas apa namanya pesta dihabis-habiskan lalu anaknya lalu tidak disekolahkan, itu apakah bijaksana? Ini bisa kita lihat, itu sesuatu yang pantas direfleksikan, ya kan. Lalu dalam ujian bakalaureat, bahkan kadang-kadang S2, kami itu kadang-kadang bertanya, kalau ada mahasiswa bilang sakramen-sakramen inisiasi itu baptis, krisma, dan ekaristi, lalu saya tanya, lalu ekaristi yang harian yang kita rayakan sehari-hari itu termasuk enggak? Termasuk inisiasi enggak? Fatal kalau menjawab iya, sebab yang masuk inisiasi cuma yang baptisan, yang komuni pertama itu, yang waktu ekaristi pertama yang menerima komuni. Selanjutnya termasuk misa harian kita setiap hari sudah tidak masuk inisiasi lagi, itu, ya, tidak masuk lagi. Lalu tidak semua sakramen perlu bagi setiap orang, dan tidak perlu setiap orang itu menerima semua sakramen. Ini perlu dipahami. Karena apa? Karena kadang orang beranggapan bahwa betapa bahagianya bisa menerima 7 sakramen. Nanti dulu. Karena orang yang menikah itu biasanya tidak menerima imamat. Yang imamat tidak menerima sakramen perkawinan. Itu jangan bercita-cita jadi romo dulu lalu keluar lalu bisa nikah. Nanti dulu, itu mempermainkan sakramen, ya. Bukan. Maka dikatakan tidak semua sakramen perlu bagi setiap orang, dan juga tidak perlu setiap orang menerima semua sakramen. Dikenal pembagian lain, sakramen yang perlu bagi kehidupan seseorang. Baptis, krisma, ekaristi, tobat, SPOS itu sakramen pengurapan orang sakit. Lalu sakramen-sakramen sosial yang menunjukkan atau pilihan pada status hidup sebagai romo, sebagai imam ditahbiskan, atau sebagai awam berkeluarga, itu ada sakramennya sendiri. Ini lebih pada status sosial. Tapi semua dalam rangka melayani jemaat pula, ya. Itu. Selanjutnya kita akan membicarakan sakramen-sakramen dalam perspektif teologis liturgis, ya. Ini pemahaman sakramen-sakramen dilihat dari teologi liturgis, liturgical theology. Ada tiga dimensi. Pertama, dimensi kristologis. Persisnya, sakramen-sakramen adalah kehadiran Yesus Kristus dan misteri penyelamatannya. Yang hadir dalam perayaan sakramen-sakramen itu Yesus Kristus sendiri dan seluruh
buah-buah penebusan, seluruh karya tindakan penebusannya. Bukan hanya pribadinya, bukan hanya karyanya, tapi diri dan pribadi Yesus, diri dan karya-karyanya, karya penebusannya hadir sekaligus dalam perayaan-perayaan sakramen-sakramen itu. Dalam paham lama, yang hadir itu cuma buah-buahnya. Tapi dalam paham baru, dalam Konsili Vatikan kedua, itu sebenarnya yang dipahami, yang hadir bukan hanya buah-buahnya, katakanlah lukisannya, tetapi juga sang pelukis sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri, itu hadir dalam perayaan liturgi. Yesus hadir dengan seluruh karya penebusannya. Ini sudah saya jelaskan, tak bisa dipisahkan. Di mana Kristus hadir, di situ dia hadir dengan seluruh penebusannya. Di sana ada karya penebusan, Kristus pasti juga hadir. Dialah misterion atau sakramen induk. Itu dalam Kolose bab 2 ayat 2 disebut Yesus adalah sang rahasia Allah, misterion tou Theou ya. Itu artinya Yesus adalah misterion Allah, Sacramentum Dei ya. Kemudian dimensi kedua adalah dimensi eklesiologis. Persisnya sakramen-sakramen adalah pengungkapan dan pelaksanaan diri gereja. Perhatikan kata pengungkapan dan pelaksanaan. Jadi pada dimensi ini tekanannya bahwa perayaan sakramen itu bukannya perayaannya Kristus yang hadir, tapi bersama gerejanya, tubuh mistik Yesus Kristus. Tadi sudah saya singgung ya. Kalau di sini mau ditekankan, bagaimana peristiwa penebusan Kristus 2000 tahun yang lalu, bagaimana korban salib Kristus yang pelaksanaannya terjadi 2000 tahun yang lalu, bisa hadir, bisa ada di tengah umat manusia sepanjang sejarah. Termasuk hadir pada hari ini, hadir di tengah kita. Jawabannya itulah dihadirkan dalam perayaan liturgi sakramen. Saat kita merayakan sakramen-sakramen seperti perayaan Ekaristi misalnya, kita mengalami apa yang 2000 tahun lalu terjadi, yang tetap aktual, tetap nyata, real, dan aktual hadir di saat ini, di tempat ini. Dalam tentu saja dalam bentuk simbol atau dalam bentuk tanda. Nah, kata pengungkapan dan pelaksanaan ini dibedakan ya. Pengungkapan itu ditampakkan dalam arti dinyatakan, menjadi dikenal identitasnya. Kalau melaksanakan itu mengerjakan apa yang diungkapkan. Kalau contoh lain ya untuk memberi untuk memberi ilustrasi, misalnya Romo. Ketika dia pakai jubah, kita tahu, oh Romo. Umat awam juga tahu, oh Romo. Tapi kadang-kadang nggak ada beda antara Romo dan Frater, karena sama-sama pakai jubah. Nah, baru ketika memakai stola kasula, apalagi memimpin misa, khususnya menjalankan imamatnya, saat itu Romo itu melaksanakan imamatnya. Melaksanakan tugasnya sebagai Romo. Waktu memakai jubah, biasa dia mengungkapkan identitasnya seorang Romo. Tapi ketika dia memimpin misa, dia justru melaksanakan imamatnya itu. Jadi ada bedanya ya. Karena sakramen itu tidak hanya mengungkapkan, menandakan, tapi juga mengerjakan apa yang ditandakan. Yang masih dalam konteks tadi, karena sakramen-sakramen merupakan pengungkapan dan pelaksanaan diri gereja, maka gereja berkepentingan untuk menentukan syarat mana-mana ada perayaan sebagai sakramen yang sah, mana yang tidak sah. Misalnya untuk perayaan Ekaristi harus roti anggur tertentu yang jelas undang-undangnya, jelas aturannya. Harus imam yang sah, ya misalnya. Lalu dengan tata perayaan Ekaristi, ya tidak bisa semau-maunya orang. Karena ini perayaan seluruh gereja. Baptis misalnya, ya harus dengan air, ya nggak bisa dengan Coca-Cola atau kopi atau susu, ya nggak bisa. Harus dengan
air. Itu gereja berhak menentukan. Ini perayaan seluruh gereja. Kemudian sakramen-sakramen juga merupakan perayaan resmi. Sekali lagi karena mengungkapkan hakikat asli gereja. Dimensi yang ketiga adalah dimensi antropologis. Sakramen-sakramen bagi situasi dan kehidupan konkret. Pertanyaannya bagaimana orang bisa secara konkret dan personal mengalami Kristus yang menyelamatkan sebagaimana dirayakan oleh gereja. Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu bisa hadir saat ini untuk setiap orang. Itulah perayaan 7 sakramen. Jadi melalui 7 sakramen itu gereja secara resmi mengungkapkan, melaksanakan, menghadirkan, membagikan misteri penyelamatan Allah melalui Kristus berpuncak pada wafat kebangkitannya yang dihadirkan dalam Roh Kudus untuk hari ini, saat ini, untuk orang ini, dan seterusnya. Maka kata konkret itu menjadi penting. Penerimaan sakramen selalu bersifat personal. Nggak ada perayaan sakramen atau penerimaan sakramen itu omyoan atau bareng-bareng dalam pengertian tanpa identitas masing-masing. Enggak. Bahkan dalam misa besar, perayaan Ekaristi yang dihadiri oleh ribuan orang pun, komuni suci tetap dihadirkan atau dibagikan secara pribadi. Masing-masing menerima secara pribadi. Bukan sebar yang pasti tidak boleh. Karena itu menyalahi macam-macam hal. Perayaan sakramen-sakramen menyimpulkan dan mengkonsentrasikan kehadiran Kristus. Jadi peristiwa 2000 tahun yang lalu itu menjadi sesuatu yang personal dan ada bagi setiap orang melalui perayaan 7 sakramen itu. Sekarang bagian terakhir adalah pemahaman ekumenis. Bagaimana pandangan reformasi mengenai sakramen-sakramen? Kita mesti memahami sakramen-sakramen yang diajarkan oleh gereja reformasi, gereja Protestan, itu harus dari sudut paham teologinya, dari sudut ajarannya tentang justifikatio atau pembenaran. Bagi Luther, pembenaran itu terjadi melalui sabda Allah dan tanggapan iman manusia yang menyerahkan diri. Sakramen-sakramen bagi Protestan tidak diperlukan karena iman itu sudah cukup, sola fide. Ya. Namun sakramen-sakramen boleh dilihat sebagai tanda kelihatan dari janji Allah yang sebenarnya sudah diamini atau diterima melalui iman seseorang. Jadi kayak kelompok gereja Protestan kayak Lutheran itu positif terhadap sakramen itu dipandang sebagai sesuatu yang sebagai tanda kelihatan dari janji Allah yang sebenarnya sudah diamini, sudah diterima melalui iman seseorang. Ya. Rahmat bagi Luther berdiri relasional. Ya. Bandingkan paham skolastik yang pada waktu itu malah memandang rahmat lebih sebagai sesuatu, ya. Katakanlah kayak barang, walaupun ada yang ngeritik, ya enggak sebegitu juga sih. Tapi memang paham yang dikritik Luther rahmat lebih sebagai yang berdiri relasional itu memang sebenarnya akhirnya dibenarkan diakui juga oleh gereja. Dalam alam pikir Konsili Vatikan kedua, rahmat sungguh dipikirkan berdiri relasional. Itu adalah pemberian diri Allah. Wahyu, rahmat itu adalah pemberian diri Allah sendiri kepada kita. Maka dalam Martin Luther kelihatan bahwa sakramen-sakramen lebih tanda yang dispiritualisasikan. Jadi yang paling pokok orang mengiyakan melalui iman dan sakramen baik, tapi hanya menandakan apa yang sudah terjadi di dalam iman seseorang yang mengiyakan rahmat Kristus. Karena Luther memang tidak memperhatikan sifat daya guna sakramen. Pada posisi Katolik, sakramen tidak hanya menjadi tanda, tapi mengerjakan, menghadirkan ada apa yang ditandakan. Sungguh-sungguh orang itu ditebus. Kalau kita itu hatinya itu hitam, kelam, maka dalam posisi Katolik itu yang hitam kelam ini
benar-benar dibersihkan menjadi putih. Kalau dalam paham Luther ini lebih sebagai perubahan kacamata Allah yang dibenarkan cuma Yesus Kristus. Yesus Kristuslah itulah manusia satu-satunya yang benar. Tapi berkat iman kepada Kristus, manusia ikut dibenarkan. Tapi manusia tetap pendosa. Maka ada istilah peccator justus et justus, ya. Justus et peccator. Dibenarkan tapi tetap seorang pendosa. Kemudian diskusi ekumenis sakramen-sakramen sekarang ini umumnya lebih menyangkut antar sakramen daripada sakramen pada umumnya. Misalnya diskusi tentang bab yang biasa itu ya baptisan, kemudian pelayanan, ministry, tapi juga ekaristi. Ini yang paling tiga ini yang paling sering menjadi bahan diskusi yang ramai di dalam juga dalam gerak ekumenis. Hanya saja kemudian saya memberi catatan baik kalau semua pihak itu perlu mawas diri. Dari pihak Protestan kiranya perlu lebih memperhatikan simbol. Dan sekarang ini banyak teolog Protestan juga yang menghargai simbol, ya. Melihat bahwa simbol itu bukan hanya sekedar tanda, simbol itu punya sesuatu yang berdaya gitu. Tapi pihak Katolik juga perlu memperhatikan sabda. Cukup lama memang Gereja Katolik sebelum Vatikan II kurang memberi tempat kitab suci. Tapi sekarang sudah sejak Vatikan II kitab suci sudah diangkat lagi dan sungguh-sungguh menjadi norma iman yang tertinggi, tentu bersama tradisi juga dalam pandangan perspektif Katolik. Ya. Begitu saudara-saudara, saya sudah mengantar bab berapa ini? Bab 5 ya, supaya kita sama-sama bisa memahami perayaan ketujuh sakramen itu dalam rangka yang lebih luas. Dan pada pekan kelima tadi sudah ditegaskan mengenai dalam perspektif liturgi, dan saya akhiri dengan bagaimana tujuh sakramen itu ada dalam diskusi ekumenis. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.